Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih turun 0,12% ke angka 6.726. Dan di video ini saya coba analisa saham BRIS dan Arto yang hari ini pergerakannya berbeda arah. Bagaimana potensi kedua saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham BRIS yang hari ini kembali naik 5% lebih ke 2.410. Bisa kita lihat kenaikan hari ini membuat BRIS saat ini kembali mencoba untuk break garis EMA 50. Garis EMA 50 saat ini sekitar 2.370. Dan saat ini bisa kita lihat BRIS sudah masuk ke zona sekitar 2.400 sampai 2.500. Dari cara pergerakan BRIS ada potensi sudah mulai break dan melanjutkan uptrendnya. Jadi sebelumnya bisa kita lihat BRIS memang sempat turun bawah garis EMA 50 dan berada bawah garis EMA 150. Tapi satu bisa kita lihat BRIS kembali rebound dari sekitar 2150 dan naik kembali di atas 2200. Sehingga cara pergerakan BRIS kembali membaik secara tren. Dan jika kita lihat broker summary, asing 2 hari terakhir memang melakukan distribusi, tapi distribusinya masih kecil jika kita bandingkan dengan akumulasi yang dilakukan 1 minggu terakhir. Dan di broker summary jika kita perhatikan kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi besar. Jadi secara pergerakan walaupun belum terkonfirmasi break karena ada akumulasi, masih ada potensi besar BRIS minggu ini untuk break garis EMA 50 dan lanjut naik menuju zona 2.400 sampai 2.500. Jadi masih ada potensi untuk BRIS menaik mengetes 2.500 nih. Jadi apabila teman-teman saat ini sudah dapat di sekitar 2.200, harga teman-teman entry sudah oke karena berada di sekitar support EMA 150, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata BRIS gagal naik di atas 2.500. Atau bisa jadikan garis EMA 50 di sekitar 2370 sampai 2300 untuk trailing stopnya. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry saham BRIS, bisa wait and see dulu. Paling oke tunggu terkoreksi kembali ke garis EMA 50 sampai 2350. Apabila BRIS terkoreksi tapi bisa bertahan di atas target harga ini, baru coba ikut entry. Dan target take profit jangka pendek tetap saat ini di 2500. Karena apabila masih gagal break, saya lihat BRIS masih ada potensi untuk kembali melemah atau mulai sideways kembali untuk tren jangka pendeknya. Tapi selama masih kuat di atas garis EMA 50, BRIS secara pergerakan akan membaik kembali dengan target lebih jauh sekitar 2600 untuk target lebih jauhnya. Sekarang kita bandingkan dengan Arto. Arto bisa kita lihat cara pergerakan saat ini masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat bertahan dari rebound dari zona support sekitar 2000 sampai 2040. Tapi hari ini malah Arto turun di bawah zona support ini. Sehingga apabila terkonfirmasi break pada perdagangan minggu ini, maka Arto akan melanjutkan downtrendnya dan 2000 akan berubah jadi resistensi psikologis untuk Arto ke depannya. Jadi jika kita perhatikan sebelumnya mengetes zona ini di sekitar 2400, 2040, Arto bisa bertahan dari rebound. Tapi pada saat kembali naik mengetes garis EMA 50, Arto ternyata tetap kesulitan untuk break dan saat ini masih melanjutkan penurunan. Jadi candle hari ini memang lumayan solid penurunan 6%-nya. Tapi jika kita lihat broker summary, menarik asing masih terus masuk akumulasi dan penurunan persen ini malah terpantau cuma tidak ada distribusi. Jadi walaupun turun 6% ini tidak ada distribusi. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, masih bisa coba pantau. Tapi lebih oke adalah tunggu Arto naik kembali di atas 2000 baru teman-teman ikutan entry. Jadi karena tidak ada distribusi, saya lihat Arto masih ada potensi untuk technical rebound. Tapi karena candle masih lumayan solid, saya lihat minggu ini tetap Arto masih ada potensi untuk turun kembali mendekati 1800. Jadi apabila teman-teman mau spekulatif buy, bisa coba tunggu di 1800 atau lebih aman atau lebih oke, tunggu Arto naik kembali di atas 2000. Apabila terpantau berhasil naik, baru kita entry di sekitar 2000 untuk lebih amannya. Karena apabila berhasil naik kembali di atas 2000, ada potensi untuk mulai terbentuk high low. Tapi jika dapat sekitar 1800, teman-teman harus jadikan 2000 untuk target take profit. Karena apabila berhasil rebound tapi ternyata gagal naik di atas 2000, Arto masih ada potensi untuk melanjutkan low-low-nya. Jadi tetap harus hati-hati, bisa saja ini hanya technical rebound sementara karena 1 minggu terakhir Arto sudah turun lumayan dalam. Jadi masih beresiko untuk kita entry karena walaupun tidak ada distribusi, tetap saja ini tidak ada akumulasi. Dan untuk BBTN bisa kita lihat cara pergerakan saat ini juga masih bergerak downtrend, malah hari ini juga sempat turun di bawah zona 1200 sampai 1215. Jadi cara pergerakan ini sudah harus hati-hati apabila teman-teman sudah punya saham BBTN di harga atas.
Karena apabila terkonfirmasi break, maka BBTN juga akan mulai downtrend, akan mulai lanjut downtrend dengan target penurunan misalnya ada sekitar 1130 sampai 1150. Dan memang hari ini juga belum terkonfirmasi break karena masih menyentuh zona ini. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk BBTN, asing terpantau masih terus keluar dengan jumlah yang lumayan besar dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan penurunan 2% lebih ini di broker summary ini juga terpantau masih ada distribusi. Jadi tekanan jual masih sangat besar, cara technical side juga masih belum oke. Jadi apabila terpantau minggu ini BBTN gagal naik kembali dari 1200, pertimbangkan untuk join dulu saham BBTN. Karena potensi untuk lanjut turun ke 1130 masih sangat besar. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa BBYB yang pergerakan juga hampir sama, bisa kita lihat. Sebelumnya memberikan harapan karena sempat rebound dari sekitar 228 sampai 230. Tapi setiap kali rebound mengatas garis EMA50, BBYB juga selalu gagal. Jadi hampir mirip dengan Arto tadi, sempat rebound tapi pada saat mencoba naik di atas garis EMA50 ternyata masih tertahan dan masih melanjutkan penurunan. Jadi untuk tren jangka menengah, BBYB juga masih bergerak sangat downtrend. Dan hari ini juga sama, turun 4% dan mencoba untuk menembus support di sekitar 230. Ini harus diperhatikan. Apabila BBYB minggu ini terkonfirmasi break 230, maka target penurunan berikutnya itu di support psikologisnya di 200. Dan untuk BBYB jika kita lihat pada penurunan hari ini terpantau tidak ada distribusi, tapi asing juga masih masuk melakukan akumulasi. Jadi BBYB walaupun tidak ada distribusi, saya lihat juga cara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan menuju support psikologisnya di 200. Dan walaupun minggu ini ada potensi untuk technical rebound karena 2 minggu terakhir ini belum ada candle hijau, cuma ada 2 doji, tapi ini tidak ada candle hijau, ada potensi untuk technical rebound. Tapi kita harus pantau apakah BBYB setelah rebound bisa naik kembali di atas 230. Apabila mencoba naik tapi tetap tertahan di 230, menurut saya tetap potensi untuk melanjutkan penurunan ke 200 masih sangat besar. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham BBYB, harus hati-hati karena cara pergerakan juga masih bergerak sangat downtrend. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, technical analysis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.